Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kesal truk tambang tetap melintas, ratusan warga blokade Jalan Cilegon Timur, Bojonegara. Pemuda tewas terjatuh dari truk yang sedang melintasi Jalan Raya Cikande, Rangkas, Bitung. Gula aren Lebak tembus pasar luar negeri. Ratusan warga dari Kecamatan Pulau Ampel dan Bojonegara, Kabupaten Serang, memblokade jalur Cilegon Timur, Bojonegara. Aksi blokade jalan ini sempat bersitegang dengan polisi yang menjaga jalannya aksi. Pengunjuk rasa menolak mundur saat petugas meminta massa untuk tidak memasuki jalur simpang tol Cilegon Timur. Unjuk rasa dilakukan ratusan massa dari 2 kecamatan ini. Unjuk rasa buntut dari kekesalan warga dengan banyaknya aktivitas truk tambang yang melintas. Para sopir dan pemilik tambang juga tidak mengindahkan aturan terkait pembatasan jam operasional yang telah ditetapkan Gubernur Banten. Peningkatan volume truk tambang kerap membahayakan masyarakat yang melintas, termasuk mematikan usaha warga. Sejak meningkatnya truk tambang, kemacetan panjang juga sering terjadi di lokasi. Imbas aksi ini, ribuan kendaraan tak bisa melintas dan terjebak kemacetan panjang dari berbagai arah. Massa menuntut Gubernur Banten Andra Soni untuk mendatangi warga untuk berdiskusi terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kami menyampaikan keluhan masyarakat Bojonegara supaya dapat didengar dan ditanggapi oleh pemerintah dan memberikan solusi terbaiknya. Di antaranya kemacetan, polusi, berimbas dengan rakyat yang usahanya nge-grab, sopir angkot, dan ojek-ojek lainnya, Mas, penghasilannya menjadi menurun. Sudah banyak korban jiwa juga. Bojonegara juga mempunyai banyak sekolah yang di pinggir jalan. Itu membahayakan, Mas, buat anak-anak. Nggak diindahkan peraturan gubernur itu yang katanya dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Ternyata itu dari terus panjang hari itu berjalan. Artinya tidak ada ketegasan dari aturan yang sudah dijalankan begitu ya? Iya, betul. Segala alibi mau diinin, tapi buktinya nggak ada sampai sekarang. Ya, masih siap. Masih semangat sama DPRD Provinsi Banten, Pak Muhakim bisa pernah diajak ke sana juga. Dan juga kita intinya jalannya aksi ini tidak semata-mata hanya melihat sesuatu di lapangan, tapi juga ada kajiannya. Ada kajiannya dan harapannya nanti ketika memang gubernur sudah tantangan MOU ini, nanti kita ada forum berdiskusi yang itu akan dihadirkan oleh masyarakat Pulau Ampel dan juga semuanya. Apa sih yang dia antara masyarakat dengan Gubernur Banten apa yang dilakukan hingga keluar SS ini? Yang diharapkan adalah dari mungkin karena tidak maunya masyarakat atau tidak percayanya masyarakat kepada OPD terkait, maka langsung ke pusatnya aja. Pengunjuk rasa juga mengaku akan bertahan di lokasi ini hingga tuntutan mereka dipenuhi, yakni adanya aturan yang tegas terkait operasional truk tambang. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Petugas imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta menangkap 6 warga negara asing di salah satu apartemen di Cengkareng, Jakarta Barat.
Setelah memberikan keterangan tidak benar, ke-6 warga negara asing tersebut langsung dibawa ke kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta untuk pemeriksaan lanjutan. Para WNA tidak bisa memberikan keterangan yang benar dan tidak bisa menunjukkan paspornya sehingga dianggap melanggar aturan tentang keimigrasian. Ketika untuk mendapatkan visa ataupun izin tinggal itu kan diperlukan keterangan ataupun informasi yang benar. Nah, dari apa yang dia sampaikan, dari yang mereka sampaikan ketika membuat visa, itu berbeda dengan fakta yang kita temukan di lapangan. Itu lima warga negara Pakistan. Yang satu warga negara Nigeria, tadi didapati sampai dengan detik ini, yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan paspornya. Dan dari hasil verifikasi ataupun pengecekan awal petugas, itu salah satu indikasinya adalah overstay melebihi dari 60 hari. Yang mana potensi tindakannya adalah pendeportasian dan penangkalan. Seperti itu. Indikasinya ada penipuan data? Iya, ada ke sana. Jadi memang apa yang dia sampaikan dengan faktual yang ada di lapangan itu berbeda. Seperti itu. Atas pelanggaran tersebut, ke-6 WNA dijerat dengan Undang-Undang tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan dapat dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Dua pelaku pencurian sepeda motor diamuk massa setelah kepergok mencuri sepeda motor milik warga di Desa Pelawat, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Beruntung nyawa pelaku bisa diselamatkan setelah polisi datang ke lokasi. Kedua pelaku langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Pelaku yang berjumlah 2 orang melakukan pencurian sekitar pukul 2 dini hari. Pelaku masuk ke rumah korban dengan merusak kunci pagar, sedangkan satu pelaku lainnya menunggu di luar sambil memantau situasi. Saat pelaku berhasil masuk dalam halaman rumah, pelaku langsung membawa motor korban, namun aksinya dipergoki korban. Sambil berteriak, korban lalu mengejar pelaku bersama warga yang lain. Salah satu pelaku sempat menakuti warga dengan senjata api yang ternyata senjata api mainan. Warga sempat mundur, namun saat diketahui senpi tersebut adalah mainan, warga kembali mengejar pelaku dan menghakimi pelaku. Mungkin sekitar jam pukul 1 lewat tadi di hari, saya pulang ke rumah. Pas saya sampai di rumah, ada orang yang saya tidak kenal mencoba lagi sedang menuntun motor saya. Dari situ saya langsung standar motor, saya langsung teriakan maling di situ. Si pelaku langsung kabur, saya melakukan pengejaran di situ. Pelaku berapa orang? Pelaku 2 orang, yang satu eksekusi motor, yang satu menunggu di motor. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kini kedua pelaku sudah diamankan di Polsek Cirwas beserta barang bukti sebuah pistol mainan, kunci letter T dan 2 motor. Kini kasusnya ditangani unit Reskrim Polsek Cirwas. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.